Nah, saudara, saya akan memulai dengan sebuah riset yang saya berharap ini menjadi jadi alarm buat kita semua. Karena kalau saudara perhatikan, angka kekristenan saat ini itu stagnan, bahkan cenderung menurun. Ya, bahkan kalau saudara perhatikan dulu ada beberapa kota atau provinsi di Indonesia yang ternyata saat ini udah nggak lagi bisa kita sebut sebagai kantong Kristen. Ya, jadi ini yang harusnya jadi alarm buat kita semua. Ya, beberapa alasan kenapa angka kekristenan itu stagnan bahkan cenderung menurun adalah karena faktor yang pertama ini. Karena nggak lagi relevan gereja katanya. Ketika dunia berubah, ketika kebutuhan generasi berubah, gereja udah nggak relevan, udah nggak beradaptasi lagi. Hal-hal yang dulu berhasil di masanya, ternyata dalam penjangkauan saat ini, ternyata hal itu nggak bisa dipakai lagi. Udah nggak relate, udah nggak bisa maksimal dalam penjangkauan generasi. Itu alasan pertama. Banyak jiwa akhirnya meninggalkan gereja, bahkan nggak tertarik dengan gereja karena gereja sudah tidak relevan lagi. Gereja nggak beradaptasi dengan kebutuhan generasi. Ya, itu faktor pertama. Yang kedua, karena pemuritan yang harusnya menjadi esensi dalam kekristenan malah nggak dilakukan. Jadi apa yang terjadi? Gereja hadir cuma sekedar sebagai IO, ya, event organizer, mengadakan ibadah hari Minggu tanpa membawa setiap jemaat di dalamnya untuk masuk dalam pemuritan. Padahal kalau kita lihat bagaimana Yesus melayani, dia menjangkau begitu banyak jiwa, tapi dia selalu arahnya kepada pemuritan. Jadi kalau faktor pertama, kenapa angka kekristenan ya cenderung menurun, stagnan atau bahkan cenderung menurun, karena gereja sudah nggak relevan lagi atau nggak beradaptasi lagi. Faktor yang kedua, karena gereja meninggalkan yang esensi. Makanya dalam kita menjangkau jiwa ada dua faktor ini yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita harus perlu beradaptasi tanpa menghilangkan yang namanya esensinya. Ya, kenapa? Karena kalau kita sibuk beradaptasi saja, gereja juga akhirnya sibuk mikirin apa yang menyenangkan manusia, tapi meninggalkan apa yang menyenangkan Tuhan. Padahal kita menyadari bahwa sebagai orang percaya, waktu kita lagi belajar menyenangkan Tuhan, terkadang manusia gak senang sama kita. Jadi kita sibuk beradaptasi, khotbah-khotbah gereja sudah meninggalkan Injil sebagai pesan utama dalam gereja. Yang terjadi adalah apa saat ini? Khotbah motivasi, 5 langkah sukses, 3 langkah diberkati. Yesusnya udah hilang, Yesusnya udah gak ada. Ya, jadi faktor pertama betul gereja harus beradaptasi untuk menjangkau generasi. Tapi jangan kita hilangkan faktor yang kedua ini, yang esensi, yaitu Injil. Bicara tentang Injil, kita nggak bisa pisahkan yang namanya pemuridan. Dan faktor yang ketiga, ada beberapa faktor, tapi saya coba rangkum 3 faktor utama ini. Yang menyebabkan kekristenan cenderung stagnan bahkan menurun adalah karena ini. Karena orang Kristen menjangkau jiwa, bukan jiwa yang terhilang, tapi jiwa dari gereja yang lain. Jadi hanya memindahkan jemaat di gereja A ke jemaat gereja B. Sedangkan di luar sana, kalau saudara perhatikan, ada begitu banyak jiwa yang harusnya kita jangkau. Dan gereja ada untuk berkolaborasi, untuk menjangkau jiwa yang terhilang di luar sana. Amin, saudara. Nah, saya akan memulai khotbah saya hari ini dengan sebuah statement ini. Gereja yang berhenti keluar adalah, perhatikan baik-baik, gereja yang berhenti mengizinkan Tuhan masuk. Kenapa saya harus memulai dengan fakta-fakta di depan? Supaya kita sebagai orang percaya, ya, nggak nyaman duduk di ruang gereja saja. Kenapa? Karena sebagai gereja kita semua dipanggil untuk keluar. Dan kalau kita berhenti keluar, itu artinya kita sedang berhenti mengizinkan Tuhan masuk. Amin, saudara. Nah, bicara tentang penjangkauan, hari ini saya akan membahas kepada kita semua tentang bagaimana Yesus menjangkau jiwa. Satu hal yang Yesus lakukan dalam penjangkauan jiwa atau dalam bermisi, melakukan apa yang menjadi misi Allah buat kita semua adalah dia menjadi teman orang berdosa. Itu kenapa judul khotbah saya hari ini adalah Friend of Sinners.
Kalau saudara perhatikan satu ayat ini, saya hanya buka 3 ayat saja. Dalam Lukas 7 ayat yang ke-34 saya bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahat dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ayat di atas ini, di atas enggak tuh? Sorry, di belakang saya, di depan saudara, adalah ayat yang latar belakangnya adalah sebuah tanggapan dari Yesus untuk orang Farisi dan ahli Taurat. Karena saat itu mereka sibuk komentari, sibuk gosipin. Ya, sebelumnya mereka komentari dari Yohanes Pembaptis. Mereka bilang begini, waduh Yohanes Pembaptis ini dia berpuasa, dia jaga makan, dia pakainya gini. Dia ini kayak kerasukan setan. Itu kata orang Farisi ahli Taurat. Lalu Yesus bilang gini, kemudian anak manusia datang, yaitu Yesus itu sendiri, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Bahkan begini, sahabat pemungut cukai dan juga orang berdosa. Dan uniknya begini saudara, Yesus tidak tersinggung ketika dia disebut sebagai sahabat atau teman dari orang berdosa. Kenapa saudara? Karena memang Yesus dipanggil untuk itu. Kalau saudara lihat dalam Lukas 5:30 dikatakan begini, aku datang, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dalam Lukas 19 ayat 10 juga berkata, sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi apa yang Yesus lakukan punya tujuan. Tapi yang kerennya gini, Yesus nggak menjadi berdosa. Makanya apa yang Yesus lakukan, mungkin saudara mulai berpikir, agak paradoks. Kenapa paradoks? Karena dalam kitab yang lain, khususnya dalam Yakobus 4 ayat 4, dikatakan begini saudara, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Agak kontradiksi? Agak paradoks. Yesus dikatakan sahabat orang berdosa dan dia nggak marah dikatakan sahabat orang berdosa. Tapi dalam Yakobus 4 dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah hari ini saya akan bahas saudara, perbedaan atau perbandingan antara menjadi sahabat orang berdosa atau teman orang berdosa dan persahabatan dengan dunia. Karena terkadang kita mengatasnamakan menjadi teman, sahabat orang berdosa, tapi sebenarnya kita sedang bersahabat dengan dunia. Nah perbedaan di mana? Yang pertama kalau saudara perhatikan, terletak pada konteksnya. Konteksnya apa? Yang pertama, kalau sebagai sahabat dan teman orang berdosa artinya begini, ada kasih yang tanpa syarat yang Yesus berikan untuk mereka yang terpinggirkan atau dianggap gak layak oleh masyarakat. Sedangkan persahabatan dengan dunia, ada keterikatan pada nilai-nilai dan kebiasaan dunia yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Makanya Yesus bisa duduk dengan orang berdosa, dia bisa berteman dengan pemungut cukai, tapi dia gak jadi pemungut cukai, dia gak jadi orang berdosa. Kenapa? Yang dia lakukan di sana, duduk bersama-sama dengan mereka adalah untuk memberikan kasih yang tanpa syarat untuk mereka. Saya percaya bukan hanya saat itu saja kasih tanpa syarat Tuhan berikan, tapi saat ini juga kasih tanpa syarat pun, kasih agape dia berikan juga untuk kita semua. Amin saudara. Makanya begini saudara, dunia selalu menawarkan kepada kita banyak hal untuk kita cintai. Tapi ingat baik-baik, cinta yang sejati adalah cinta yang mengarahkan kita kembali kepada Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita saat ini. Ada cinta yang menerima kita apa adanya. Tapi karena saking luar biasanya cinta Tuhan kepada kita, dia gak akan biarkan kita seadanya. Cinta macam apa membiarkan orang apa adanya? Itu bukan cinta saudara. Yang kedua, terletak pada tujuannya saudara. Sahabat dan teman orang berdosa yang Yesus lakukan di sana adalah punya tujuan ini. Untuk memperlihatkan, menunjukkan apa? Kebenaran. Membawa apa? Harapan baru. Dan membawa kepada apa? Pertobatan dan keselamatan. Itu tujuannya yang Yesus lakukan. Sama juga dengan kehidupan kita. Ya dia datangi kita, dia gak pernah berhenti mencintai kita. Konteksnya adalah apa? Karena ada kasih tanpa syarat yang diberikan buat kita semua. Tujuannya apa? Supaya apa? Kita mendapatkan pengharapan. Kita semua diselamatkan.
Kita semua menghidupi yang namanya pertobatan. Dan kalau hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita semua telah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Sedangkan persahabatan dengan dunia memenuhi kebutuhan diri sendiri. Bahkan ini, untuk mendapatkan apa? Pengakuan dari orang lain. Menjauhkan kita dari nilai-nilai kerajaan Allah yang menyebabkan kita mengabaikan kehendaknya. Bahkan dalam konteks menjangkau jiwa juga, kadang kita fokus orang itu melihat kita, bukan melihat Tuhan. Makanya saudara, Yesus memberitakan Injil untuk apa? Menunjukkan kebenaran dan menghidupkan kita semua. Ada yang namanya harapan yang baru dan mengarahkan jiwa kepada pertobatan dan keselamatan. Makanya tujuan kita menjadi sahabat dan teman orang berdosa bukan menjadi sama dengan dunia, tapi justru kita lagi memperlihatkan kebenaran dan membawa harapan baru dan membawa kepada pertobatan dan keselamatan. Itu kenapa penting kata kunci ini, menjadi teman atau sahabat orang berdosa. Karena terkadang waktu kita lagi menjangkau jiwa, kita fokus ke persetujuan saat itu juga. Waktu dia nggak setuju, waktu dia belum percaya, dia nggak mau terima Yesus, dia mungkin masih punya begitu banyak pertanyaan. Akhirnya karena kita nggak menjadi teman atau sahabat buat mereka, akhirnya kita tinggalkan mereka. Dia nggak terima Tuhan, udahlah biarin aja. Kenapa? Kita nggak mau belajar menghormati prosesnya dia. Nggak selalu ke waktu orang kita jangkau, kita injili langsung berterima Tuhan saat itu. Nggak selalu. Ada begitu banyak caranya Tuhan dalam membawa orang-orang itu kepada Tuhan. Bukan dengan caranya kita. Bagian kita adalah beritakan Injil. Tapi mau mereka kepada Tuhan, itu biarkan itu caranya Tuhan. Menjadi teman ini penting. Orang tua kalau tidak menjadi teman buat anak-anaknya, hati-hati, anak-anaknya bisa curhat. Atau waktu lagi mentok dia cari ke dunia, dia cari narkoba, dia cari pergaulan bebas. Kenapa? Orang tua tidak bangun jembatan teman dengan anak-anaknya. Sebagai suami istri pun demikian. Kenapa suami istri dikatakan teman hidup? Karena kalau kita tidak bangun jembatan teman dengan pasangan kita, perhatikan baik-baik, nanti pasangan kita, suami atau istri kita bisa curhat ke yang lain. Dalam penjangkau jiwa pun demikian. Yang bisa kita lakukan adalah berteman dengan mereka. Bangun jembatan itu. Dan biarkan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Yang ketiga, ya perbedaannya adalah sahabat dan teman orang berdosa adalah ini, respon terhadap dosanya yang berbeda. Sahabat atau menjadi teman orang berdosa artinya gini, kita mengakui keberadaan dosa dan kelemahan. Enggak diabaikan. Yesus pun demikian, dia enggak bilang dosa enggak ada, kelemahan enggak ada. Ada dosa, ada kelemahan. Tapi ada kesempatan diberikan untuk membuat mereka itu berbalik dan mengalami pengampunan dan pemulihan. Sedangkan persahabatan dengan dunia, perhatikan baik-baik, membenarkan dosa. Dan terjebak dalam pola pikir dunia yang menolak kebenaran dan menganggap dosa sebagai sesuatu yang dapat diterima dan dilakukan sebebas-bebasnya. Gak apa-apa Tuhan sayangku. Kalimat itu ya betul Tuhan sayang. Tapi ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang baik tapi juga Tuhan yang mendidik. Ibrani 12:5 katakan Tuhan menyesal siapapun yang dianggapnya sebagai anak. Kenapa? Ada tujuan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita telah dijadikan anak, tapi kita perlu diproses untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk pada akhirnya setiap jiwa datang kembali kepada Tuhan. Makanya perhatikan baik-baik saudara, keberadaan dosa dan kelemahan kita memang nyata adanya. Ya, tetapi kasih dan kuasa Tuhan lebih kuat dari segalanya. Ya, waktu Tuhan jangkau kita melalui perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang ini saya percaya nggak membenarkan dosa kok. Gak bilang, oh ya lu jatuh aja terus. Itu bukan cinta saudara. Kita tahu dosa ada kelemahan. Bahkan kita saat ini pun manusia orang berdosa semuanya. Banyak kelemahannya. Ya, tapi ingat baik-baik. Tuhan aja datang menjadi manusia untuk menjangkau kita. Kenapa kita manusia yang berdosa malah memilih jadi Tuhan? Kan kebalik konsepnya. Tuhan jadi manusia. Manusia jadi pengen jadi kayak Tuhan. Menghakimi dan lain-lain. Dan perbedaan yang terakhir terletak pada ini. Dampaknya. Jelas. Waktu kita semua belajar menjadi teman dan sahabat orang berdosa, dampaknya adalah jelas positif. Membantu jiwa kepada Kristus. Dan secara nggak sadar, atau secara sadar juga, kita sedang menghidupi panggilan kita untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah kegelapan. Sedangkan, ya persahabatan dengan dunia ini dampaknya, ada kehidupan yang nggak memuaskan. Jauh dari tujuan Tuhan atas hidup kita. Membuat kita hidup terjebak dalam siklus keinginan duniawi yang tidak pernah cukup. Amin saudara. Makanya perhatikan statement ini. Kepuasan yang dunia berikan bersifat sementara
dan gak pernah cukup untuk kita. Tetapi kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk selamanya, dan itu cukup untuk kita. Di luar sana dunia tawarkan, yuk coba ini yuk, lakuin ini yuk. Gak pernah cukup. Tapi ingat baik-baik, kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu selamanya, dan itu cukup untuk kita. Karena Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, tapi Dia juga menunjukkan kepada kita bagaimana mencintai mereka yang terbuang dan terpinggirkan tanpa berkompromi dengan kebenaran. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Dalam Yudas 1 ayat 22-23. Kitab Yudas ini ditulis oleh saudaranya Yesus. Bukan Yudas yang menyangkal Yesus, yang menjual Yesus dan mati. Bukan. Tapi Yudas ini adalah saudaranya Yesus. Tulisan di kitabnya Yudas ini sebuah tanggapan dari Yudas karena saat itu sudah terjadi penyesatan yang begitu banyak. Ya, orang udah memilih meninggalkan Tuhan. Yang mereka udah enak dengan kehidupan duniawi. Sehingga Yudas menulis kitab ini. Dan dalam ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan begini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Panggilan buat kita semua saat ini adalah untuk merampas jiwa-jiwa di luar sana dari api. Ada seorang penginjil yang namanya Charles Spurgeon, saudara. Makanya statementnya ini berkata begini, saudara. Jika orang berdosa dikutuk, paling tidak biarkan mereka melompat ke neraka melewati mayat kita. Ini sebuah arti bahwa dalam menginjil terkadang ada resiko ini, kematian. Kalau zaman sekarang enak bikin postingan, ya bikin apa. Zaman dulu resikonya adalah kematian. Tapi dia bilang begini, jika orang berdosa dikutuk, paling tidak biarkan mereka melompat ke neraka melewati mayat kita. Kalaupun saya harus mati karena memberitakan Injil, biarkan mereka melewati mayat kita. Kalaupun mereka nggak percaya satu nggak apa-apa, tapi saya harus beritakan Injil. Ini yang terjadi dengan murid-murid Yesus juga. Mereka mati, mereka dirajam batu, mereka disalib terbalik. Resikonya adalah kematian. Charles Spurgeon juga ngomong gini, dan jika mereka binasa, biarkan mereka binasa dengan tangan kita melingkari lutut mereka sambil memohon agar apa? Mereka tetap tinggal. Ada kasih tanpa syarat yang terus diberikan. Bahkan dikatakan begini, jika neraka harus diisi, biarlah neraka itu terisi sesuai dengan usaha keras kita. Dan jangan biarkan seorang pun luput dari peringatan dan doa kita. Dan Charles Spurgeon juga menyampaikan pesan ini buat kita semua. Apabila sebuah gereja kehilangan semangat misi, ia akan menjadi museum spiritual daripada tempat penyembahan yang hidup. Saya akan tutup dengan statement ini. Kasih manusiawi akan mengasihi orang lain demi dirinya sendiri. Tapi kasih yang rohani akan mengasihi orang lain demi Kristus. Kita mengasihi orang lain, kita jangkau jiwa untuk diri kita. Apa yang baik buat kita dia balas balik atau enggak. Apa yang enak buat kita, silakan buat kita semua di tempat ini. Kasih yang harusnya kita berikan kepada jiwa-jiwa adalah kasih yang rohani. Di mana artinya adalah kita mengasihi mereka untuk Kristus. Tujuannya itu. Sebelum saya tutup, pertanyaan reflektif buat kita semua. Pertama, pada akhirnya begini saudara. Bagaimana saya menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar saya? Khususnya mereka yang terpinggirkan atau dianggap tidak layak oleh masyarakat. Pertanyaan reflektif yang kedua. Apakah saya menghindari orang-orang tertentu karena status sosial mereka atau masa lalu mereka yang penuh dengan dosa? Pertanyaan reflektif yang terakhir. Apakah kasih saya kepada sesama membawa mereka lebih dekat kepada Allah atau hanya membuat mereka merasa nyaman tanpa mengubah hidup mereka?